Bacaan hari ini adalah Kejadian pasal 27 ayat 14-29. Mari kita baca bersama. Lalu pergilah Yakub mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolahnya menjadi makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang paling indah dari Esau, anak sulungnya, yang disimpannya di rumah. Lalu dipakaikannya lah itu kepada Yakub, anak bungsunya. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub, anaknya. Demikianlah Yakub masuk ke dalam kemah ayahnya dan berkata, "Bapa," saut ayahnya. "Ya, anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau, anak sulungmu. Tepat seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapa memberkati aku." Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, "Lekas juga engkau mendapatnya, anakku," jawabnya, "karena Tuhan Allahmu memberiku kesuksesan." Lalu kata Ishak kepada Yakub, "Datanglah mendekat, anakku, supaya aku meraba engkau, apakah engkau ini benar anakku Esau atau bukan?" Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, "Kalau suara, suara Yakub, kalau tangan, tangan Esau." Jadi Ishak tidak mengenal dia, karena tangannya berbulu seperti tangan Esau, kakaknya. Ishak hendak memberkati dia, tetapi ia masih bertanya, "Benarkah engkau ini anakku Esau?" "Ya." Lalu berkatalah Ishak, "Dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya ku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau." Jadi didekatkannya lah makanan itu kepada ayahnya. Lalu ia makan, dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Lalu berkatalah Ishak, ayahnya kepadanya, "Datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku." Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnya lah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya lah dia, katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia." Firman hari ini adalah kelanjutan dari konten I Worship kemarin. Lebih tepatnya, firman kemarin dan hari ini dapat dianggap sebagai satu firman, bukan dua bagian. Firman kemarin adalah tentang Ishak yang bersiap untuk memberkati putra sulungnya, Esau. Tetapi Ribka mendengar cerita itu dan merencanakan agar Yakub dapat menerima berkat. Maka, firman hari ini adalah tentang Yakub yang bersiap sesuai perkataan ibunya, Ribka, dan akhirnya menerima berkat dari ayahnya, Ishak. Melalui firman hari ini, saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar ini menjadi waktu di mana kita dapat bersama-sama melihat proses ini, dan menyadari pelajaran dari firman yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Ketika kita melihat peristiwa Yakub menerima berkat ini, kita cenderung berpikir bahwa Yakub hanya bertindak sesuai dengan kehendak ibunya, Ribka. Kita melihatnya seolah-olah ia sendiri tidak ingin melakukannya, tetapi melakukannya sesuai dengan kehendak ibunya. Tentu saja, kehendak ibunya, Ribka, memang sangat kuat. Namun, bukan berarti Yakub hanya diseret begitu saja oleh ibunya. Kita dapat mengetahui bahwa Yakub juga berpartisipasi dan bertindak dalam hal ini dengan kehendaknya sendiri. Mari kita lihat dua bagian dalam firman yang menunjukkan fakta ini. Mari kita baca bersama ayat 14. Lalu pergilah Yakub mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolahnya menjadi makanan yang enak, seperti yang digemari ayahnya. Yakub, sesuai dengan perkataan ibunya, membawa 2 ekor anak kambing membuat makanan lezat yang akan dipersembahkan kepada ayahnya. Yakub, yang tidak dapat lagi menolak kehendak kuat Ribka, menunjukkan penampilannya yang melaksanakan perkataan ibunya. Namun, kata mengambil yang disebutkan di ayat 14 ini, dalam bahasa Ibrani menggunakan kata lakah. Kata lakah ini umumnya memiliki arti mencari atau mendapatkan, tetapi juga memiliki arti lain, yaitu menangkap dan membunuh dengan tangan. Lalu, apa artinya ini? Kita dapat mengetahui bahwa Yakub tidak menyerahkan pekerjaan ini kepada hamba-hamba lain, melainkan Yakub sendiri yang melakukannya secara diam-diam dengan tangannya sendiri. Meskipun ibunya yang menyuruh, ia bisa saja menyuruh hamba-hamba lain untuk melakukan pekerjaan itu. Namun, ia sendiri yang menangkap dan membunuh 2 ekor kambing itu dan membawanya. Mari kita baca juga ayat 15.
Kemudian Ribka mengambil pakaian yang terbaik dari Esau, anak sulungnya, yang ada di rumah, lalu dipakaikannya lah kepada Yakub, anak bungsunya. Ribka mencoba mendandani Yakub agar terlihat seperti Esau. Jadi, ia membawa pakaian Esau yang berbau padang dan berbau tubuh Esau. Namun, di ayat 15 ini tercatat bahwa ia mengambil pakaian Esau dan memakaikannya kepada Yakub. Arti asli dari kata memakaikannya di ayat 15 adalah membuat Yakub mengenakan pakaian itu sendiri. Apa maksudnya? Bukan Ribka yang mengambil pakaian itu dan memakaikannya kepada Yakub, melainkan ketika ia memberikannya kepada Yakub, Yakub sendiri yang mengenakan pakaian itu. Ini adalah konten yang memungkinkan kita mengetahui fakta bahwa Yakub secara sukarela berpartisipasi dalam rencana Ribka untuk merebut berkat yang seharusnya diterima oleh kakaknya. Apakah Yakub pada awalnya tidak ragu-ragu? Dalam firman kemarin, ia jelas menyadari bahwa ia sedang menipu ayahnya, dan Yakub sendiri sudah tahu betul bahwa jika salah, ia akan menerima kutukan, bukan berkat. Namun, saat memulai pekerjaan ini, saya pikir Yakub pada awalnya juga sangat ragu-ragu karena takut. Tetapi ketika rencana ini menjadi semakin konkret dan berjalan, kini Yakub sendiri juga turut serta dalam pekerjaan ini. Dalam pekerjaan untuk merebut berkat ini, Yakub menunjukkan penampilan yang semakin berani, dan akhirnya ia tidak segan-segan menipu ayahnya. Kebohongan dimulai sejak ia menghadap ayahnya, Ishak. Makanan sudah disiapkan. Untuk terlihat seperti kakaknya, Esau, ia juga mengenakan pakaian kakaknya. Karena takut ketahuan, Yakub yang menempelkan kulit anak kambing di pergelangan tangan dan lehernya yang licin menghadap ayahnya. Yakub memanggil ayahnya dan maju, tetapi betapapun tua dan lanjut usia Ishak, apakah ia tidak bisa membedakan suara putranya yang telah ia dengar seumur hidupnya? Ini adalah sesuatu yang tidak bisa disembunyikan. Ishak sudah tahu bahwa suara putra yang memanggilnya ini bukanlah Esau. Karena itu, ia terus curiga dan waspada. Jadi ia memeriksa satu persatu apakah putra ini benar-benar Esau. Dalam proses itu, Yakub berbohong beberapa kali kepada Ishak. Pertama, di ayat ke-19, Yakub melakukan dua kebohongan. Satu atas pertanyaan ayahnya, siapakah engkau ini? Yakub berbohong dengan mengatakan, akulah Esau, anak sulungmu. Apakah ini kebohongan yang bisa dilakukan? Sudah bisa dibedakan dari suaranya saja. Tetapi Yakub tetap melakukan kebohongan ini. Dan meskipun ia tidak berburu, ia berbohong dengan mengatakan, aku telah berburu dan membuat makanan ini. Selanjutnya, di ayat 20, atas pertanyaan, bagaimana engkau lekas mendapatnya? Ia dengan tidak masuk akal berbohong dengan mengatakan, karena Tuhan, Allahmu, membuat aku mencapai tujuanku. Ishak, yang fungsi tubuhnya sudah banyak menurun karena lanjut usia, menyuruh Yakub mendekat dan memeriksanya dengan meraba tubuhnya. Meskipun sudah diperiksa, tampaknya seperti Esau, tetapi suara ini terus mengganjal. Terus di ayat 24, ia bertanya sekali lagi, benarkah engkau ini anakku Esau? Tetapi Yakub terus berbohong sampai akhir dengan mengatakan, benar. Yakub, yang pada awalnya bertindak dengan cemas dan takut-takut terhadap rencana ibunya, kini dengan percaya diri menipu ayahnya saat rencana itu dijalankan. Melihat penampilan Yakub ini, kita menyadari fakta ini. Ketika manusia sekali melangkahkan kaki ke dalam perbuatan yang tidak benar, ketika melakukan dosa sekecil apapun, maka di kemudian hari ia akan semakin dalam, terjerumus ke dalam dosa, tanpa bisa mengendalikannya sendiri. Jika sudah begitu, maka tidak akan ada lagi rasa bersalah. Kebohongan Yakub bahkan sampai menyalahgunakan nama Tuhan. Ia berkata, Tuhan telah membuatku bertemu dengan buruan dengan lancar, sehingga aku bisa cepat berburu. Perkataan ini berarti bahwa berkat bantuan Tuhan, pekerjaan ini berjalan dengan baik. Akhirnya, Yakub melakukan kesalahan ini dengan menyalahgunakan nama Tuhan untuk membenarkan kebohongannya. Kebohongan dengan sangat mudah melahirkan kebohongan lain. Orang yang tidak pernah berbohong kecil pun menjadi mudah berbohong. Isi kebohongan yang tadinya kecil berubah menjadi kebohongan besar yang tak terkendali. Oleh karena itu, kita harus menjauhi kebohongan kecil, kejahatan kecil, dan selalu hidup waspada agar tidak jatuh ke dalam dosa. Pada awalnya, di ayat 19, atas pertanyaan ayahnya Ishak, siapakah engkau ini? Bukankah Yakub berbohong dengan hati yang takut dan gemetar karena takut ketahuan? Bukankah ia menjawab dengan hati-hati sambil mengamati dengan hati yang takut dan gemetar? Akulah Esau, anak sulungmu. Namun dalam proses di mana kebohongan itu diulang dan diulang, dan pada saat ia yakin telah sepenuhnya menipu ayahnya, ketika Ishak bertanya sekali lagi di ayat 24, benarkah engkau ini anakku Esau?
Kini Yakub dengan percaya diri menjawab, benar. Dosa, kesalahan, jika tidak disadari, pasti akan semakin membesar. Baru-baru ini, ada satu kejadian seperti ini dengan anak pertama saya. Mungkin bagi Anda yang telah membesarkan anak hingga SMP atau SMA, pernah mengalaminya. Kami menetapkan waktu penggunaan ponsel dan menggunakannya. Namun, setelah beberapa kali ketahuan melanggar, waktu penggunaan itu terus dikurangi, dan kami sampai pada titik terakhir. Jika ketahuan sekali lagi, ponsel akan dihentikan, akan disita. Waktunya sangat singkat. Saya tidak memberikan banyak waktu. Namun setelah berjanji seperti itu, saya memeriksanya sekali dalam 1 atau 2 minggu atau sebulan sekali. Dan zaman sekarang memang canggih. Saya bisa melihat berapa lama anak saya menggunakan ponsel dalam sehari melalui aplikasi saya. Saya lalai dan baru melihatnya setelah sebulan. Minggu pertama ia menggunakan sesuai waktu yang ditentukan. Namun, di minggu berikutnya, ia mulai menggunakan waktu 2 kali lipat. Di minggu berikutnya, ia menggunakan 3 kali lipat. Dan suatu hari saya memastikan bahwa ia telah menggunakan jauh lebih banyak lagi. Saya sangat heran. Menggunakan ponsel memang bukan dosa. Tetapi melanggar janji dengan ayah adalah tindakan yang tidak benar, bukan? Saya memanggil anak itu, menyuruhnya duduk, dan berbicara dengan tenang. Bagaimana situasinya? Ia tidak bisa menjawab. Kamu tahu ayah akan memeriksa. Kamu tidak berpikir begitu? Kamu pasti tahu kamu sudah menggunakan sebanyak ini. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Ia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Apa yang saya lakukan? Metode terakhir adalah menghentikan, menyita ponsel. Apa yang saya lakukan? Saya menambah waktunya. Saya tidak menyita ponselnya, malah menambah waktunya. Kesimpulan yang saya dan istri saya ambil adalah ini. Tidak peduli seberapa banget, ia pada usia di mana ia belum bisa mengendalikan Curry. Jadi, ayah akan memeriksanya setiap hari. Bukan pengawasan, melainkan pemeriksaan. Karena jika saya langsung memeriksanya saat anak itu pertama kali menggunakan 2 kali lipat, ia tidak akan melakukannya lagi. Namun, karena itu tidak terjadi, sepertinya ia berpikir ayah tidak memeriksa. Dan karena itu menjadi kebiasaan, sepertinya itu terus meningkat. Saya berkata, ayah akan memeriksanya. Tapi ini benar-benar janji terakhir. Jika kamu melanggarnya di sini, ponsel benar-benar tidak akan ada lagi. Seminggu telah berlalu. Apa yang terjadi? Saya menghubunginya setiap hari. Kamu sudah pakai sisa 2 menit lagi. Saya mengiriminya pesan setiap hari sekarang. Apa yang terjadi? Ia menggunakan tepat pada waktunya dengan sangat baik. Tentu saja, saya tidak akan melakukan ini selamanya. Saya berencana melakukannya sampai ini menjadi kebiasaan. Ketika jatuh ke jalan yang salah, jika tidak segera menyadarinya atau memperbaikinya, maka itu akan menjadi besar tak terkendali. Melalui kejadian anak saya ini dan pekerjaan Yakub hari ini, Tuhan sekali lagi berbicara kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, melihat penampilan Ribka dan Yakub ini, penampilan dalam firman hari ini, apa yang Anda pikirkan? Penampilan 2 orang ini yang merebut berkat yang seharusnya diterima oleh Esau, bagi saya tidak terlihat begitu baik. Namun saat melihatnya bukan dengan pikiran dan standar manusiawi, melainkan dengan standar firman, isi firman hari ini, terlihat berbeda. Yaitu, fakta bahwa Yakub telah merebut kembali hak atas berkat yang seharusnya ia terima. Mari kita cari dan baca bersama. Kejadian pasal 25 ayat 23. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Apakah Anda ingat? Ketika Ribka hamil, mengetahui bahwa 2 putranya berkelahi di dalam kandungan, Ishak berdoa kepada Tuhan dan bertanya. Jawaban Tuhan adalah ini. Anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Tuhan telah memberitahukan bahwa anak yang tua akan melayani anak yang muda. Berkat anak sulung akan diberikan kepada Yakub, bukan Esau. Tuhan telah memberitahukan hal ini. Jika demikian, berkat itu seharusnya diterima oleh Yakub, bukan Esau. Namun Ishak dalam pekerjaan memberkati 2 putranya ini, bertindak sesuai dengan putranya yang lebih ia cintai, pikirannya sendiri, daripada kehendak Tuhan. Karena hal ini, hubungan keluarga menjadi renggang. Namun, Ribka dan Yakub merindukan berkat Tuhan dan tidak dapat melepaskannya. Oleh karena itu, mereka bertindak seperti ini. Meskipun aku menerima kutukan, aku akan menerima berkat. Sama seperti Ribka dan Yakub yang mengasihi Tuhan, yang merindukan berkat Tuhan, saya memberkati Anda semua dalam nama Tuhan agar kita dapat mengingat hati itu dan lebih lagi mengasihi Tuhan. Namun,
Saya berharap saat melakukan pekerjaan ini, kita dapat melakukannya sesuai dengan waktu Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan. Bukan pikiran manusiawi, cara manusiawi, pikiran saya. Tuhan jelas telah berfirman bahwa Dia akan memberkati Yakub. Jika mereka menantikannya, Tuhan pasti akan memimpin dalam kehendak-Nya. Namun, karena tidak dapat melakukannya dan menggunakan cara manusiawi, mereka mengalami kesulitan seperti renggangnya hubungan keluarga. Kita harus menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan, bukan pikiran dan rencana kita. Dan untuk melakukannya, kita harus hidup selalu waspada, agar tidak jatuh ke dalam dosa sekecil apapun. Kebohongan kecil menjadi kebohongan besar. Saya berharap kita selalu mengingat fakta bahwa kejahatan kecil membuat kita jatuh ke dalam dosa yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, saya memberkati Anda dalam nama Tuhan agar hari ini menjadi hari yang diberkati, di mana kita lebih mengasihi Tuhan dan juga lebih menjauhi dosa.